Ya, halo guys, selamat berjumpa kembali bersama saya. Dan saya mau katakan kepada kita semua bahwa percaya tidak kalau Tuhan itu sudah menentukan kita dari semula? Atau percayakah Anda bahwa Tuhan itu telah memilih kita, menetapkan kita di muka bumi ini sebelum dunia dijadikan? Saya percaya setiap kita mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Dan juga setiap kita punya masalah yang berbeda-beda. Tetapi saya percaya permasalahan kita, latar belakang kita, itu tidak membatasi rencana Allah yang besar atas kehidupan kita. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, setiap orang sulit sekali untuk terlibat dalam pelayanan karena ada banyak hal. Yang pertama, ada yang takut mengambil bagian dalam pelayanan karena takut salah. Ada juga yang tidak mau mengambil bagian dalam pelayanan karena tidak pandai berbicara. Dan juga mereka yang lain tidak mau mengambil bagian dalam pelayanan karena mungkin takut ditolak oleh orang-orang yang ada di daerah tersebut. Oleh karena itu, saudara yang diberkati Tuhan, saya mau katakan kepada kita, firman Tuhan mau mengajarkan kepada kita bahwa janganlah takut kalau Tuhan memanggil kita. Kita belajar dari kisah Yeremia yang begitu luar biasa, yang harus kita pelajari, yang harus kita ingat dalam setiap pelayanan hidup kita, yaitu dalam Yeremia pasal 1 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9 itu sangat jelas dikatakan bahwa firman Tuhan berkata demikian. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku dalam mulutmu. Jadi rencana Allah adalah rencana yang terbaik. Rencana kita, ketakutan kita, kekhawatiran kita tidak membatalkan rencana Allah dalam kehidupan kita. Karena Tuhan punya rencana adalah rencana yang benar, rencana yang sejati, rencana yang ajaib, yang mendatangkan kebaikan bagi setiap kehidupan orang percaya. Walaupun itu sulit bagi kita, walaupun itu tidak mungkin bagi kita, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena Tuhan melakukan segala sesuatu menurut kehendak dan kedaulatannya sendiri. Itulah sebabnya saudara-saudara yang diberkati Tuhan, apa yang menjadi ketakutan Yeremia tidak membatalkan rencana Allah dalam kehidupannya. Nah, saudara, apa yang menjadi ketakutan Yeremia pada waktu itu? Kita dapat melihat di sini bahwa yang menjadi ketakutan Yeremia adalah yang pertama, dia kurang pandai berbicara. Nah, saudara-saudara, inilah yang menjadi ketakutannya. Waduh, bagaimana saya akan menyampaikan firman Tuhan ini kepada bangsa Israel, sedangkan saya sendiri tidak pandai berbicara. Bahasa yang saya pakai juga mungkin bolak-balik. Tetapi bagaimana saya harus menyampaikan firman Tuhan ini kepada bangsa Israel? Itulah yang menjadi ketakutan Yeremia pada waktu itu. Nah, ketakutan kedua adalah karena bangsa Israel adalah keras kepala. Bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk. Dan juga bangsa Israel adalah bangsa yang tidak mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Itulah sebabnya Yeremia tidak yakin bahwa bangsa Israel akan mendengarkan dia. Karena setiap nabi-nabi yang diutus kepada bangsa Israel, mereka tidak mau mendengar. Bahkan atas kesalahan mereka pun, mereka dibuang ke Babel. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, inilah yang menjadi ketakutan Yeremia pada waktu itu. Kemudian yang berikut adalah dia akan menghadapi nabi-nabi palsu. Kemudian dia sendiri adalah usia yang sangat muda pada waktu itu. Oleh karena itu, dia sangat ketakutan pada waktu itu. Tetapi firman Tuhan mengatakan, jangan takut, jangan ragu, jangan bimbang.
Tuhan akan menguatkan dia. Tuhan akan menaruh perkataan firman Tuhan itu dalam mulutnya, supaya firman Tuhan itu dia katakan kepada bangsa Israel, supaya mereka mengalami Tuhan, supaya mereka percaya kepada Tuhan, dan supaya mereka berbalik kepada Tuhan, dan mereka dibebaskan dari pembuangan, dan mereka bisa kembali kepada tanah mereka, yaitu di tanah yang sudah dijanjikan oleh Tuhan, dan tanah yang sudah mereka peroleh, yaitu tanah Kanaan. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kenapa kita harus takut kalau Tuhan sudah memilih kita? Tuhan akan menaruh perkataan-perkataan itu dalam mulut kita, walaupun perkataan kita tidak sempurna, tetapi Tuhan akan menyempurnakan kita. Walaupun kita orang yang tidak sempurna, tetapi Tuhan akan memakai kita untuk menjadi pemimpin bagi bangsa-bangsa. Dan penentuan Tuhan adalah penentuan yang sejati. Tuhan tidak salah memilih Anda. Tuhan tidak salah menempatkan Anda di planet bumi ini. Tuhan tidak salah mengangkat Anda menjadi pemimpin bagi bangsa-bangsa. Karena Tuhan punya rencana yang indah bagi hidup kita. Walaupun kita takut, ketakutan kita tidak membatalkan rencana Allah yang besar, rencana Allah yang benar. Karena Tuhan melakukan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya. Walaupun perbuatan kita tidak sempurna, tetapi Allah yang menyempurnakan kita. Orang-orang pilihan, orang-orang yang telah dipanggil Tuhan, bukan berarti orang yang sempurna, tetapi orang yang disempurnakan oleh Tuhan. Dan kesempurnaan yang sejati kita akan beroleh pada suatu kelak nanti, yaitu dalam kekekalan. Karena kita masih di dalam dunia, Tuhan membentuk kita, Tuhan memakai kita untuk menjadi pemimpin bagi bangsa-bangsa lain. Dan firman Tuhan mengatakan, jangan takut kalau Tuhan memanggil kita. Tuhan berkati, shalom, Tuhan berkati. Dan firman Tuhan ini tolong membagikan ke teman-teman lain supaya Injil terus diberitakan. Karena Injil Tuhan bukan untuk diri kita sendiri, tapi kita juga harus membagikan kepada orang-orang lain. Karena Allah menyelamatkan kita, Allah membebaskan kita, Allah memanggil kita, Allah membawa keluar kita dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Tujuannya adalah hanya untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Kalau saudara sudah mengalami perbuatan yang besar melalui video ini, teman-teman juga membagikan kepada orang lain supaya mereka mengalami perbuatan Allah yang besar itu. Shalom, Tuhan berkati.